Lily kesulitan belajar di kampus karena kemampuan berpikir logisnya masih lemah. Suatu hari dosennya bilang, "Saya punya teka-teki terakhir buat kamu. Kalau jawabanmu masih salah, kamu akan langsung saya DO." Seorang peternak punya 17 sapi, tapi semuanya kabur kecuali 5 sapi. Jadi sapinya tinggal berapa sekarang? Lily nggak bisa nebak jawabannya. Kalau kamu gimana? Menurut soal teka-teki tadi, semuanya kabur kecuali 5 sapi. Jadi sekarang peternak itu cuma punya 5 sapi. Lily udah terkecoh tuh, padahal teka-tekinya sangat sederhana. Lily di DO dari kampusnya, dia ngeberesin semua barang pribadinya di kamar kos sambil nangis. Tiba-tiba, sehelai surat terbang melalui jendela kamarnya. Rupanya dia dapat undangan ke sekolah sihir. Di bagian bawah suratnya, dia ngeliat kode ini dengan tulisan, "Sampai ketemu di sana." Saking antusiasnya, Lily langsung ngerapihin tas dan langsung pergi. Memangnya dia mau kemana sih? Dia langsung ke library atau perpus. Di perpus, Lily bertemu pria nyentrik yang gayanya mirip penyihir. Dia membuka 3 portal ajaib, tapi cuma 1 yang aman. Portal pertama membawanya ke lubang hitam raksasa, portal kedua akan menerbangkannya ke tahun 9999. Dan portal ketiga membawanya ke sekelompok hantu. Kalau Lily milih portal yang tepat, dia akan masuk ke sekolah sihir. Portal mana yang harus dia pilih? Yang ketiga, hantu memang nyeremin, tapi kan gak membahayakan. Sedangkan 2 opsi pertama terlalu berisiko. Lily tiba di hutan bersalju, tiba-tiba 4 hantu ini mengepungnya sambil bilang, "Hei, kami bakal tunjukin jalan menuju ke sekolah barumu. Kalau kamu bisa tahu hantu yang palsu di antara kami." Apa kamu bisa ngebantu Lily nyari hantu gadungan itu? Yang ini, hantu kok bisa bernafas? Hantu tadi mengantar Lily ke sebuah kastil dan saat menyusuri lorong di dalamnya, dia ngelihat 4 hantu cewek. Mereka mengepungnya sambil bilang, "Kami bakal tunjukin jalan ke ruang Capsek kalau kamu bisa nebak siapa di antara kami yang bukan hantu." Apa kamu tahu jawabannya? Cewek yang ini punya bayangan. Lily masuk ke ruangan Capsek dan ngeliat 5 hantu lain. Mereka punya teka-teki yang sama dan bersedia ngebantu dia nunjukin pintu rahasia. Kira-kira mana ya yang jadi hantu palsu? Yang ini kayaknya manusia deh. Hantu kan gak mungkin makan. Setelah membuka pintu rahasia, Lily ketemu 3 wanita. Dan salah satu dari mereka adalah Bu Capsek. Tapi yang mana ya? Cewek yang di tengah, blazernya tergantung di kursi Capsek tuh. Bu Capsek nyapa Lily dan langsung minta dia untuk mecahin teka-teki. Ada 2 baris gelas ramuan di 2 rak. Lily harus mindahin salah satu gelas di baris atas biar urutannya sama dengan baris yang di bawah. Apa kamu bisa ngebantu Lily? Tuang ramuan di gelas pertama ke gelas keempat, lalu pindahin gelas yang kosong di sisi paling kanan. Bu Capsek ngasih Lily ucapan selamat karena dia telah berhasil masuk ke sekolah sihir. Wanita itu kemudian minta para hantu untuk nunjukin kamar asrama Lily. Cewek itu langsung tertidur, tapi di tengah malam, dia terbangun dalam kondisi melayang-layang di luar jendela. 2 murid lagi ngasih prank sambutan untuknya. Lily sudah ada di atap kastil, dan 2 murid bertopeng itu kemudian bilang, "Kami akan nurunin kamu kalau kamu bisa nebak teka-teki ini." Ada 4 katak di baris vertikal dan 5 katak di baris horizontal. Lily harus mindahin 1 katak agar tiap barisnya terdiri dari 5 katak. Gimana caranya ya? Gampang aja, begini. Kedua murid itu nulis 5 kata di udara dengan tongkat sihir. Lalu mereka meminta Lily untuk mengamati semua kata itu biar dia bisa nemu kata yang paling beda. Apa kamu bisa nebak yang mana?
Kata paku seharusnya dicoret dari daftar karena kalau ejaannya dibalik nggak bisa ngebentuk kata baru. Dua murid tadi membuka portal dan mendorong Lily ke dalamnya. Portal itu membawanya ke ruang bawah tanah angker dengan 3 pintu. Di belakang pintu pertama ada gorila lapar di tengah hutan belantara. Di balik pintu kedua ada sungai yang dihuni buaya lapar. Kemudian di balik pintu ketiga ada ular kobra yang sedang marah besar. Pintu mana yang harus Lily masuki? Dia harus milih pintu pertama. Pisang ini bisa mengalihkan perhatian si gorila. Keesokan harinya, Lily masuk ke kelas pertama. Tapi pintu kelasnya masih kekunci dan saat mendorong pintu itu, Lily ngeliat catatan teka-teki yang isinya, carilah detail yang aneh biar kamu bisa masuk. Apa kamu bisa tahu detail yang dimaksud? Ini sih bukan es. Setelah pintunya terbuka, Lily ngeliat pintu lain dengan teka-teki yang sama. Apa kamu bisa ngebantu? Huruf ini kelihatan paling beda. Di pintu terakhir juga ada teka-teki ini. Dan 2 detik kemudian, dia bisa masuk kelas untuk memulai pelajarannya. Detail apa yang dia lihat? Huruf ini. Di tengah pelajaran, Bu Guru minta Lily untuk nyari 3 perbedaan di gambar ini. Apa kamu bisa melihatnya? Bener, yang ini. Kalau 2 gambar ini gimana? Apa kamu bisa nyari bedanya? Wah, kecil-kecil banget. Apa kamu bisa ngebantu Lily untuk nyari tahu 3 perbedaannya? Mantap, tebakanmu bener kan? Lily pergi ke kantin untuk makan siang, 4 piring makanan tiba-tiba berterbangan di udara. Tapi teman sekelas Lily, Miko, ngingetin kalau cuma 1 hidangan yang bisa dimakan. Apa kamu bisa ngebantu Lily milih makanan yang tepat? Spagetinya kelihatan enak banget ya, tapi kok di atasnya ada paku berkarat? Makanan ini nggak asli deh. Masa bisa tembus pandang? Salad ini mengandung cacing. Ih, nah kalau taco ini sih bisa dimakan. Setelah makan siang, Lily ikut pelajaran botani. Bu Guru pergi ke taman untuk metik buah dari pohon apel. Rupanya dia mau bikin ramuan khusus dari buah itu. Pohon itu punya 18 cabang dan tiap cabangnya punya 14 dahan. Tiap dahan punya 7 ranting dan tiap ranting punya 2 buah. Berapa jeruk yang bisa dipetik Bu Guru? Wah, tebakan Lily bener tuh. Apa kamu juga bisa nebak? Bu Guru nggak akan bisa metik jeruk dari pohon apel lah. Lily metik apel bareng Miko. Saat kembali, mereka ketemu 4 murid lain. Di dalam keranjang cuma ada 5 apel dan Lily harus bisa ngebagi semua apel itu secara merata, tapi tetap nyisain 1 apel di dalam keranjang. Gimana caranya ya? Dia bisa ngasihin 4 apel ke teman sekelasnya, kemudian nyisain 1 apel di keranjang untuk Miko dan kembali ke kelas bareng Miko. Sore harinya, Lily ngelihat salah satu teman sekamarnya pingsan di halaman belakang. Bu Kepsek langsung menginterogasi 3 tersangka. Miko tidur lebih awal dan baru terbangun oleh suara berisik. Lia lagi nonton drakor favoritnya, jadi dia nggak keluar kamar sama sekali. Karin lagi ngehias labu untuk dekorasi kamarnya dan dia nggak ngelihat ada kejadian aneh. Siapa yang udah bohong? Pasti Karin. Semua labunya masih utuh tuh. Hari berikutnya, gaun favorit Lily hilang dari lemarinya, lalu dia menanyai 3 teman sekamarnya. Lina bilang dia belajar di perpus sejak pagi, Kiki bilang dia baru pulang dari kencan, dan Vania nggak suka dengan semua jenis pakaian di dunia manusia. Dia juga nggak mau memakainya. Siapa yang udah bohong? Vania.
Lihat topinya deh, bahan kainnya sama kayak gaun Lily. Kalau dia nggak suka pakaian manusia, kenapa dia malah memakainya? Setelah belajar mantra baru, Miko berhasil mengubah buku pelajarannya menjadi mobil mewah dan dia langsung ngajak Lily jalan bareng. 3 orang di pom bensin juga mau nebeng di mobilnya tuh, tapi semuanya kelihatan mencurigakan. Siapa yang harus Miko ajak? Pria ini nggak punya bayangan, pasti dia vampir kan? Cewek ini udah digigit vampir, sebentar lagi dia pasti juga jadi vampir. Bisa gawat kalau dia boleh nebeng ke mobil Miko, tapi cowok ini cuma manusia biasa. Oh yeah. Setibanya di kelas, Lily mendapat teka-teki lagi. 4 penyihir ini lagi baris di anak tangga, keempatnya menghadap ke arah yang sama. Penyihir keempat terpisah dari 3 penyihir lain oleh tembok penyekat. Tapi penyihir pertama bisa ngelihat penyihir kedua dan ketiga. Penyihir kedua cuma bisa ngelihat penyihir ketiga, sedangkan penyihir ketiga nggak bisa ngelihat penyihir lain. Penyihir keempat juga sama, dia nggak bisa ngelihat penyihir lain. Semua penyihir mengenakan topi dan mereka diberitahu 2 topi berwarna putih dan 2 lainnya hitam. Para penyihir ini nggak tahu warna topi yang mereka pakai, jadi mereka harus nebak warna topinya. Tapi mereka nggak boleh balik badan atau bergerak, dan mereka juga nggak boleh ngobrol dengan penyihir lain atau ngelepas topi mereka. Penyihir mana yang paling pertama nyebutin warna topinya? Dan kenapa bisa gitu? Penyihir kedua akan nyebutin warna topinya paling pertama. Jadi begini penjelasannya. Penyihir 3 dan keempat nggak bisa ngelihat topi penyihir lain. Penyihir pertama ngelihat topi putih dan topi hitam. Dia juga tahu kalau topinya kemungkinan berwarna hitam atau putih. Penyihir kedua ngelihat 1 topi hitam, tapi kalau dia juga memakai topi hitam, penyihir 1 akan tahu kalau dia memakai topi putih. Karena penyihir pertama masih diam, penyihir kedua bisa narik kesimpulan kalau dia sendiri memakai topi putih. Lily, Miko, Lina, dan Jason lagi ngadain pesta di kamar Miko karena nilai ujian mereka bagus semua. Keesokan harinya, mereka ngelihat Miko pingsan di kamar. Dan mereka nggak tahu menahu kejadian yang sebenarnya. Saat Bu Kepsek tiba, dia ngelihat catatan di sebelah kalender Miko. Tulisannya 1, 4, 9, 10, 11. Bu Kepsek langsung tahu siapa pelakunya. Kalau kamu gimana? Pelakunya Jason. Catatan itu ditaruh di sebelah kalender. Ubah semua angkanya menjadi nama bulan dan ambil huruf pertamanya. Maka akan ngebentuk kata Jason. 1 sama dengan Januari, 4 sama dengan April, 9 berarti September, 10 Oktober, dan 11 adalah November.